lagi bersama kita di Betri bersama saya Pepe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik, Amin. sehat. Kalau ada yang lagi sakit, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Amin, amin, amin. Kalau ada lagi dalam masalah, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Oke, kali ini kita pembahasan tentang trust issue. Oke. Ini sesuatu yang sebenarnya ini banyak sekali terjadi sih, apalagi di kalangan muda seperti kita ini. Kakak masih muda. Masih muda dong. Trust issue itu hal yang ya itu timbul rasa takut, rasa cemas terhadap orang lain. Ya mungkin kita punya pengharapan lebih dulunya sama orang lain, tapi karena dijatuhkan karena ya ada masalah jadi takut lagi untuk percaya sama orang itu. Nah, gimana Kak penjelasan lebih dalam mengenai trust issue ini? Oke, ya teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, kali ini kita akan membahas tentang trust issue ya, yang sangat ngetren di kalangan anak-anak muda, bahkan juga orang tua juga, bahkan anak-anak ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua itu pasti pernah merasa yang namanya trust issue atau sedang merasakan gitu ya. Nah, trust issue ini seperti yang tadi Feby katakan, di mana suatu keadaan di mana seseorang itu sulit sekali untuk percaya kepada orang lain gitu ya. Percaya kepada orang lain, percaya kepada keluarga atau kepada pasangannya, kerasnya atau apapun lah itu ya. Nah, kira-kira kenapa sih trust issue ini bisa dialami oleh seseorang? Nah, ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa dialami oleh seseorang. Entah itu teman-teman, mungkin juga kita ya. Kalau saya sendiri, posisi saya sendiri pernah mengalami hal tersebut, tapi seiring berjalannya waktu dengan usaha, dengan segala doa dan segala macamnya itu akhirnya bisa membuka diri gitu ya. Nah, beberapa alasan yang bisa menjadi momok bagi orang yang mengalami trust issue ini adalah seperti pernah mengalami pengalaman masa lalu yang pahit gitu. Ya, mungkin dia pernah dihianati, disakiti oleh teman, oleh pasangan gitu ya, sehingga pengalaman itulah yang membuat dia untuk sulit untuk mempercayai seseorang lagi gitu kan. Karena takutnya ke depan nanti dia akan kembali dihianati lagi, disakiti lagi. Jadi akhirnya dia menutup diri dengan orang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang menjadi alasan kenapa seseorang bisa mengalami trust issue itu adalah ketidakpercayaan pada diri sendiri. Apa tuh istilah kerennya apa ya? Insecure ya? Iya, insecure terhadap diri sendiri gitu ya. Karena merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan, tidak ada sesuatu hal yang bisa ditonjolkan dari dirinya, sehingga itu yang membuat dia cenderung sulit percaya kepada orang lain bahwa orang lain bisa menerima dia apa adanya dia gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi alasan. Kemudian hal yang ketiga yang bisa jadi alasannya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Itu juga sangat berpengaruh ketika kita tinggal di lingkungan di mana ada begitu banyak orang yang juga mengalami hal tersebut. Gitu, itu juga akan mempengaruhi perasaan kita juga, sehingga ya secara tidak kita sadari trust issue itu juga kita alami dalam diri kita. Kemudian hampir sama di contoh yang pertama tadi ini tentang trauma masa lalu gitu ya. Mungkin seseorang itu pernah mengalami yang namanya pelecehan atau mengalami luka yang begitu mendalam, ditinggalkan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya trust issue ini dia alami dalam hidupnya. Nah, teman-teman, itu beberapa alasan kenapa kita mengalami trust issue ini. Nah, apa sih dampak dari trust issue ini? Wah, dampaknya tuh sangat negatif dalam diri kita jikalau trust issue ini terus kita pelihara dalam diri kita. Nah, yang pertama itu adalah hubungan menjadi tidak sehat gitu ya. Sulit percaya kepada orang lain bisa membuat kita menjadi seorang yang posesif, seorang yang menjadi curigaan gitu ya. Misalnya nih, kita berteman ya, kemudian karena saya ada trust issue-nya, jadi saya begitu posesif dengan Feby. Kalau misalnya Feby mau kemana-kemana tuh pokoknya semua harus lapor 24 jam gitu ya. Dan curigaan berlebihan gitu loh. Jangan-jangan dia keluar itu ketemu siapa gitu kan.
Nah, itu membuat dia merasa cemas gitu. Jadi akhirnya hubungan dengan temannya, hubungan dengan siapapun menjadi tidak sehat. Karena betul. apa? Di dalamnya itu penuh dengan keposesifan dan kecurigaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan kesepian, stres dan cemas gitu kan. Jadi karena tidak bisa membuka diri terhadap orang lain, sulit percaya terhadap orang lain, kita akan merasa kesepian. Karena apa? Kita mau membangun hubungan dengan orang lain, sudah muncul trust issue duluan, sudah muncul rasa curiga duluan gitu kan, sudah muncul kecemasan dan stres, aduh jangan-jangan nanti pada akhirnya aku disakiti lagi, aku dihianati lagi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu kita sulit untuk mencapai tujuan kita ya, kita terus meragukan kebaikan orang lain. Misalnya orang lain mau menolong kita, tapi di dalam tanda kutip pasti jangan alibinya aja kali ya. Dia merasa jangan sampai ini ada udang di balik batu kok tiba-tiba baik dan lain sebagainya. Jadi kita mau menerima kebaikan orang lain itu pada akhirnya muncul keraguan dalam diri kita. Jadi pada akhirnya sesuatu yang ingin kita capai dengan harus pertolongan orang lain itu menjadi sulit bagi kita. Karena apa? Itu tadi kita tidak mempercayai orang lain. Nah, itu beberapa dampaknya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Akan ada beberapa tips dari kita ya. Apa itu tipsnya, solusi bagaimana sih kita lepas dari trust issue ini ya. Yang pertama itu adalah kita memberikan waktu diri kita untuk refleksi diri gitu. Kita harus bisa mencoba memikirkan pengalaman apa yang membuat kita menjadi sulit untuk percaya kepada orang lain. Kalau kita sudah menemukan akar permasalahannya, maka kita bisa mencari cara bagaimana kita bisa terlepas dari trust issue itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengkomunikasikan kepada orang lain perasaan-perasaan kita gitu ya. Jangan tertutup gitu kan. Kalau misalnya kita lagi tidak senang dalam situasi itu, cobalah untuk utarakan dengan baik gitu. Teman saya sepertinya tidak bisa dulu ini dan lain sebagainya. Jadi pasti juga teman kita akan pasti bisa mengerti gitu ya, mengerti akan keadaan kita. Kemudian selanjutnya kita mencoba perlahan membuka diri. Ini penting. Ya, kalau kita mencoba perlahan membuka diri kita, ya memberikan waktu kepada orang lain bahwa dia juga bisa membuktikan diri suatu saat dia bisa dipercaya atau juga bahkan terhadap diri kita sendiri, maka itu akan memunculkan rasa percaya diri kita lagi atau rasa percaya kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, kalau kita sudah merasa bahwa trust issue ini sangat parah dan begitu mempengaruhi kehidupan kita, maka jalan terakhir adalah kita harus bisa mencari bantuan yang profesional gitu ya. Entah kita pergi ke psikiater, iya bisa jadi konselor, atau kepada kalau anak-anak muda Kristen bisa jadi pergi ke mentornya, mentor rohaninya, hamba Tuhan, pendetanya, atau siapapun yang bisa kita percayai untuk bisa menceritakan apa yang sedang kita alami ini. Tetapi Febe ya, itu tadi beberapa tips yang umum yang bisa kita lakukan. Ya. Ada satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa keluar dari trust issue ini adalah tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak jauh-jauh dari itu ya. Nah, di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Alkitab mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka juga otomatis Tuhan akan memberikan kita rasa percaya kepada sesama kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan pengampunan dan pemulihan. Feba bisa baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Iya, ya kalau pengampunan ini memang sesuatu hal yang mungkin cukup sulit untuk kita lakukan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya ya. Kita bisa mengampuni orang yang telah mengecewakan kita, yang mengkhianati kita, dan itu akan memberikan pemulihan bagi kita. Jadi ya, Febo dan juga teman-teman semuanya,
yang namanya membangun diri dan kemudian bisa terhindar dari trust issue ini memang tidak segampang membalikan telapak tangannya. Tidak terjadi dalam waktu semalam. Butuh usaha, butuh kerja keras untuk bisa membangunnya. Tapi percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan pasti memampukan kita untuk bisa dipulihkan kembali. Iya, itu saja. Puji Tuhan, terima kasih Sama-sama. Kakak Kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.